Salah satu latar belakang para pedagang Eropa mencari kepulauan Indonesia sekitar abad ke-15 dan 16 adalah pencarian rempah-rempah. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia tidak bersamaan, mereka juga menempuh jalur yang berbeda. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia diawali oleh bangsa Portugis, kemudian disusul Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Yang pertama ada rute perjalanan bangsa Portugis. Portugis merupakan salah satu bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia. Salah satu tujuannya yaitu adalah mencari rempah-rempah. Vasco da Gama melanjutkan perjalanan Bartolomeus Dias yang sebelumnya pernah berlayar namun tidak sampai ke Indonesia. Perjalanannya menyusuri pantai barat Afrika dan sampai di Tanjung Harapan, lalu 1498 dia sampai di India. Pada 1503, Alfonso de Albuquerque melanjutkan perjalanan dengan rute yang sama. Dan 1504-nya, dia sampai di India, lalu sampai dan menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Pada 1512-nya, dia sampai di Maluku dan bersekutu dengan kerajaan Ternate. Rute perjalanan bangsa Spanyol. Spanyol tertarik dengan lada, bunga pala, dan cengkih, karena rempah-rempah tersebut sangat laku di pasaran Eropa. 1519, Ferdinand Magalhaens melanjutkan perjalanan dari Christopher Columbus. Dari Spanyol, dia berlayar ke arah barat mengarungi Samudra Atlantik dan lanjut ke arah selatan hingga sampai ke Selat Magellan. Lalu dilanjutkan dengan mengarungi Samudra Pasifik. Pada 1521, mereka tiba di Filipina. Namun Ferdinand meninggal karena terjadi konflik dengan masyarakat. Pada 1521, perjalanan tersebut dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Ia melakukan pelayaran ke arah selatan dan tiba di Maluku. Lalu dia bekerja sama dengan kerajaan Tidore. Kemudian ada rute perjalanan bangsa Inggris. Setelah Portugis berhasil sampai di Maluku dan mengamankan hubungan dagang dengan penduduk setempat, disitulah ibu kota Portugis berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Walau Inggris dapat mendapatkan rempah-rempah di sana dengan murah, namun Inggris tetap saja ingin mengambil rempah-rempah dari Indonesia. 1579, Francis Drake dan Thomas Cavendish melakukan pelayaran dengan mengikuti rute Spanyol, berlayar ke arah barat, menyusuri pantai barat benua Amerika, dan sampai di Selat Magellan. Lalu mereka menyusuri Samudra Pasifik dan akhirnya sampai di Maluku pada 1580. Lalu, pada 1591-nya, George Raymond dan James Lancaster dikirim untuk melakukan pelayaran ke Hindia Timur, mengikuti pelayaran dari Portugis melalui Tanjung Harapan dan India. Lalu, pada 1602-nya, mereka tiba di Aceh dan juga sampai di Banten. Selanjutnya yaitu rute perjalanan bangsa Belanda. Motif utamanya yaitu ekonomi dan petualangan. Belanda sering membeli rempah-rempah di ibu kota Portugal, tapi Portugal telah dikuasai oleh Spanyol. Akhirnya, Belanda membeli dan mengambil langsung rempah-rempah tersebut di Indonesia. Pada 1594, Willem Barents dikirim untuk berlayar. Ia menuju ke arah kutub, tapi gagal karena cuaca ekstrim, dan saat di perjalanan balik, dia pun meninggal dunia. Pada 1595-nya, Cornelis de Houtman dikirim untuk pelayaran mencari kepulauan rempah-rempah. Ia mendapat petunjuk untuk melakukan pelayaran ke pantai barat benua Afrika dan sampai ke Tanjung Harapan. Lalu melanjutkan perjalanan menyusuri pantai timur benua Afrika dan tiba di Kepulauan Madagaskar. Ia mengarungi Samudra Hindia dan tiba di Selat Sunda. Karena pada saat itu Malaka masih dikuasai Portugis, jadi Belanda melewati Selat Sunda karena untuk menghindari Portugis. Akhirnya, Belanda berlabuh di Banten pada 1596. Sedikit penjelasan bahwa terjadinya penjelajahan samudra ini diawali karena jatuhnya kota Konstantinopel. Mengingat pentingnya kota ini untuk jalur masuknya rempah-rempah ke Eropa, namun ketika kota ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, peraturan semakin menyulitkan di jalur pelayarannya. Akibatnya, rempah-rempah tidak dapat datang ke Eropa. Akhirnya, bangsa Eropa mencari daerah rempah-rempah sendiri untuk memenuhi pasokannya, dan disitulah terjadi penjelajahan samudra ini.